Om. Bang, dijejer bang. Jin bang. Jin. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya bersama Pak Dir Saiba dan tim penyidik, kemudian ada dari imigrasi, Kabar Penum akan menyampaikan update tentang pengungkapan kasus 303 atau perjudian. Pertama kali Bapak Kapolri memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras tim sus ya gabungan terdiri dari Baris Krim Polri, kemudian di Hubinter dan Polda Metro Jaya yang berhasil memulangkan 3 tersangka terkait kasus perjudian yang tadi rekan-rekan lihat. Kasus ini bermula dari penangkapan 3 tersangka pada tanggal 12 Agustus 2022 yang lalu. Tersangka N, tersangka RS, dan tersangka MR. Ya, dari 3 tersangka tersebut, dari tim penyidik berhasil mengembangkan dan mendapatkan 3 orang tersangka yang pada saat itu Pak Kapolri sudah juga menyampaikan DPO terkait 3 tersangka tersebut. 3 tersangka tersebut terdeteksi berada di luar negeri. Oleh karenanya dari pihak Baris Krim meminta dari Hubinter untuk mengeluarkan red notice. Dari hasil pemantauan dari red notice tersebut yang bersangkutan didapati di Kamboja. Ya, oleh karenanya dari penyidik langsung melakukan koordinasi dengan para pihak. Di Kamboja tersebut terdeteksi 3 tersangka tersebut. Ya, penyidik gabungan tersebut berkoordinasi dengan Kamboja National Police, kemudian dengan pihak KBRI dan para pihak, ya ada imigrasi dan lain sebagainya, dan berhasil diamankan di Kamboja. Kemudian dilakukan pemeriksaan di KBRI dan alhamdulillah berkat kerja keras tim, ya 3 tersangka tersebut atas nama TS, atas nama EA dan atas nama IT berhasil dibawa pulang ke Indonesia untuk selanjutnya akan dilaksanakan proses penyidikan dan penuntasan. Rekan-rekan, ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Untuk kasus-kasus terkait menyangkut masalah judi, ini harus diberantas dengan tidak boleh ada keraguan-raguan. Bapak Kapolri sudah memerintahkan para Kapolda, kemudian para Kapolres, termasuk Kapolsek sekaligus, apabila ada judi di wilayahnya, jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan penindakan. Ya, termasuk juga kemarin Bapak Kapolri sudah sampaikan terkait penyalahgunaan narkoba. Siapapun yang terbukti bersalah, proses secara tuntas. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini bentuk komitmen Polri ya dalam rangka untuk mengungkap kasus-kasus seperti perjudian dan penyalahgunaan narkoba. Sekian rekan-rekan, terima kasih. Pak, kalau peran 3 tersangka ini apa ya Pak? Apa? Peran 3 tersangka ini tadi. Ya, ada perannya. Nanti karena ini baru kita amankan pada hari ini dan langsung menjalani proses penyidikan di Baris Krim. Ya, nanti tim gabungan dari Baris Krim maupun dari Polda Metro tentu akan mengembangkan peran 3 tersangka tersebut yang baru hari ini diamankan. Ya, Pak. ya saya tanyakan kepada Pak Dir, tidak ada hubungannya. Tidak ada. Ya, tidak ada hubungannya. Terputus ya. Ya, oke. Gimana? Oh, di Jakarta. Di Jakarta setelah pengungkapan 3 tersangka 12 Agustus yang lalu, yang bersangkutan lari ke luar negeri. Kita dapat di Kamboja. Oke, itu dulu teman. Ini mereka dibawa kemana Pak? Ke Baris Krim. Baris Sama Apin juga Pak. Tidak ada, beda. Untuk Apin kan di Medan, ini Jakarta. Itu dulu teman-teman. Terima kasih. Beliau Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di dokumen. Ya.
Baik rekan, untuk update penanganan kasus Kanjuruhan, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, tim gabungan juga dari Barreskrim maupun dari Polda Jatim diperintahkan untuk secepatnya menuntaskan kasus ini. Ya, tentunya dengan proses pembuktian secara ilmiah atau scientific crime investigation. Ya, kemudian kita juga sudah mendapat rekomendasi dari tim gabungan independen mencari fakta. Oleh karenanya, fokus daripada penyidik saat ini penyelesaian terkait pengungkapan kasus 359 dan atau 360 dan atau pasal 103 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2022. Kemudian rekomendasi yang sudah kami baca, ada langkah-langkah progres minggu depan yang dilakukan oleh tim gabungan. Antara lain akan melakukan tambahan pemeriksaan 16 orang saksi. Ya, nanti akan saya sampaikan secara detail hari Senin lah. Kemudian progres selanjutnya hari Rabu dari tim akan melaksanakan ekshumasi atau gali kubur. Kita sudah mendapat 2 korban yang akan dilakukan ekshumasi pada hari Rabu. Kemudian pada hari Kamis tim juga akan melaksanakan rekonstruksi. Ya, rekonstruksi tersebut dibutuhkan dalam kelengkapan berkas perkara, ya, karena akan melihat tentang berapa tembakan yang dilakukan, kemudian arah tembakan, kemudian perintah tembakan, kemudian jenis peluru yang digunakan. Ya, ini semuanya sekali lagi dalam rangka proses pembuktian. Dan komitmen Bapak Kapolri tentunya untuk kasus ini segera dituntaskan dan perbaikan-perbaikan terkait regulasi keselamatan dan keamanan ini sudah diproses. Dan rekomendasi dari para tim gabungan pencari fakta pun menyebutkan bahwa kedepannya untuk pengamanan kita lebih mengedepankan steward untuk penggunaan gas air mata, kemudian peralatan-peralatan pengendalian massa dan peralatan-peralatan yang dapat memprovokasi massa di stadion itu tentunya tidak digunakan kembali. Ya, kita mengacu kepada regulasi keselamatan dan keamanan yang sudah dikeluarkan sesuai dengan statuta FIFA, dan Bapak Kapolri sudah membuat suatu regulasi bagaimana keselamatan dan keamanan menjadi hal yang paling mutlak di dalam pengamanan setiap pertandingan. Ya, nanti sudah ada mulai pertandingan tingkat desa pun sudah kita atur. Ya, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional, semua standar pengamanannya sama. Nah, sekali lagi, ya, keselamatan dan keamanan ini menjadi prioritas yang utama, baik kepada penonton, kemudian kepada pemain, official, termasuk perangkat pertandingan dan aparat keamanan itu sendiri. Ya, itu dulu yang saya sampaikan. Kan minggu depan akan saya update lagi dari 16 saksi itu siapa-siapa aja akan diminta keterangan dan juga ada tambahan pemeriksaan tersangka. Ya, oke. Ya, saya belum bisa menjelaskan 2 tersangka tersebut. Ekshumasi pada Rabu akan dilaksanakan di Malang ya. Nanti pada saat ekshumasi tentunya akan saya sampaikan juga. Tentunya dalam masalah ekshumasi ini Polri tidak bekerja sendiri. Polri bekerja sama dengan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia, kemudian dengan dokter-dokter DVA yang ada di Malang maupun di Jawa Timur. Ini sebagai bentuk transparansi Polri membuka diri ya kepada para pihak. Silakan bersama-sama mengawal proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. Oke? Tidak ada yang mengganggu. Proses akan berjalan. Itu ya teman-teman. Terima kasih ya.